Kalau kita bicara kota Kanaan, itu bicara dengan keadaan kesukaan. Kalau kita bicara Kanaan, bukankah itu bicara dengan suasana kebahagiaan? Kalau kita bicara dengan Kanaan, bukankah itu bicara dengan kota kelimpahan? Maka kita harus menyikapi kebenaran firman Allah. Di saat kita berubah setia kepada Allah, jangan harap kita dapat menempuh kelimpahan dan kebahagiaan. Tetapi kita hanya melihat. Tapi untuk menikmati susu dan madu itu tidak akan pernah kita alami dalam hidup kita. Itu akibat di saat kita berubah setia kepada Tuhan. Kita nyanyi. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawaban? Apakah balasanmu? Tentang kasih setialah, setialah sampai. Benarkah itu? Benarkah itu? Mampukah saya? Mampukah kita setia sampai mati? Tetapi apa yang dituntut oleh Tuhan dari saya dan saudara, yaitu kesetiaan di dalam menuruti perintah Tuhan, menuruti apa yang diperkatakan Allah bagi hidup saya dan saudara. Ke situ kita harus setia. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, bicara engkau kepada batu itu. Tetapi oleh karena Musa mungkin marah, kecewa kepada orang Israel pada waktu itu, oleh karena persungutan, maka Musa tidak berbicara kepada batu itu, tapi Musa memukul batu itu. Dan Tuhan berkata, engkau orang yang berubah setia Musa, engkau tidak menuruti perintahku. Maka untuk itu aku berkata kepadamu, lihat tanah Kanaan. Tapi aku berkata, kamu tidak akan pernah masuk ke sana, karena engkau berubah. Setia ya. Setia di dalam Tuhan. Ya, setia dalam Tuhan ini dimulai dari perkara apa itu? Ya, waktu. Baru apa itu perkara kecil? Apa itu? Waktu tadi yang pertama. Waktu itu kan kecil itu. Masa 1 jam, 2 jam, sangat kecil. Kedua, setia di dalam perkara kecil dulu. Setia, jangan pikirkan perkara besar, sedangkan perkara kecil. Alkitab mengatakan, kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka perkara-perkara yang besar akan dipercayakan kepada. Apa itu perkara besar? Apa? Ya. Tetapi lebih dulu Tuhan melihat kesetiaan kita dalam perkara yang kecil. Dimulai dari waktu, dimulai dari mamon, harta kekayaan itu. Jangan terikat kepada harta itu, membuat kamu tidak setia kepada Tuhan. Kita sudah melihat Musa. Kedua, kita melihat apa yang terjadi bagi umat bangsa Israel di saat mereka kembali berubah, tidak setia kepada Tuhan. Coba kita lihat kembali dalam 1 Tawarik pasal 5 dalam ayat yang
ke-25 ya. Dalam 1 Tawarik 5 ayat yang ke-25 ya Tuhan. Haleluya. Supaya kita jangan sampai menjadi satu pribadi yang berubah setia kepada Tuhan. Yuk kita lihat di dalam 1 Tawarik 5 ayat yang ke-25 ya Tuhan. Ya. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, Ya. maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, Ya. yakni Tilgat Pilneser Raja Asyur. Ya, teruskan. Lalu raja itu mengangkat mereka ke dalam pembuangan. Nah, perhatikan dengan baik saudara yang dikasih Tuhan. Coba balik dalam ayat yang ke-25. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, artinya orang Israel yang dulunya setia kepada Allahnya, tetapi mereka berubah kesetiaan kepada Allah mereka, maka Allah membuang umat bangsa Israel. Dalam ayat 26 dikatakan, coba ayat 26. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat Pilneser Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut umat bangsa Israel mereka dalam pembuangan. Selama 70 tahun orang Israel dalam pembuangan, mereka alami kesengsaraan yang sangat begitu luar biasa. Penderitaan orang bangsa Israel berbuangan, mereka diperlakukan lebih daripada waktu mereka ada di Mesir. Dalam pembuangan 70 tahun, bangsa Israel sangat begitu sengsara. Sebab apa? Oleh karena mereka berubah setia kepada Allah. Maka Tuhan tak pernah toleransi kepada orang atau kehidupan umat yang berubah setia kepada Dia. Coba kita bayangkan bangsa Israel yang gagah perkasa, bangsa Israel yang dulunya banyak menjajah bangsa-bangsa, tetapi oleh karena mereka berubah setia kepada Allah, mereka dibuang ke Babel dan mereka di sana hancur, mereka di sana melarat, mereka di sana menderita, mereka di sana sangat begitu mengalami kengerian atas ilmu mereka. Mereka kembali menjadi hamba, menjadi budak-budak bangsa-bangsa lain. Selama 70 tahun itu mereka menjadi budak bagi bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena ada perubahan kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Maka Tuhan tuntut saya dan saudara hari ini. Mari kita sama-sama kembali melihat, mengintrospeksi hidup saya dan saudara. Masihkah aku menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan? Atau kita sudah berubah setia kepada Tuhan? Kalau kita menjadi orang yang berubah setia kepada Allah, maka jangan harap kita akan dapat menerima janji Tuhan. Kalau kita berubah setia kepada Allah, maka kita akan dibuang oleh Allah untuk kita dapat hidup menjadi orang-orang yang sengsara dan menderita sengsara. Maka setia. Amin. Setia. Tidak ada yang melihat kesetiaanmu, hanya Tuhan. Manusia bisa gagal paham atas kesetiaan seseorang, tapi Tuhan tak pernah gagal. Kesetiaan itu aku mau katakan kepada saudara,
akan membahagiakan Allah. Kesetiaanku, kesetiaan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup saya dan saudara. Amin. Jangan berubah setia. Maka kita harus waspada. Kita harus tetap harus tetap mawas diri supaya kita jangan sampai berubah setia. Apa yang membuat umat bangsa Israel sering berubah-ubah setia kepada Tuhan? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Umat ini berbisik-bisik. Kamu sama nanti kita luruskan kalau salah, ya kan? Ya kan? Apa kira-kira ini? Karena keluar minat karena dompet tipis katanya. Membuat orang Israel itu berubah adalah kasih kekerasan hati. Nanti Pak Nukra tersinggung. Perhatikan ini. Membuat bangsa Israel itu sering berubah adalah ada yang mengatakan salah. Yang membuat bangsa Israel itu seringkali berubah kepada Tuhannya adalah apa juga? Persekutuan. Ya. Yang namanya musuh. Apa? Supaya saudara nanti bisa dapat menarik kepada diri kita bersama apa yang sering membuat kita berubah kepada Tuhan, berubah setia untuk melakukan perintah Tuhan. Apa kira-kira Pak? Apa kira-kira Bu? Ya perzinahan. Tetapi ada dasarnya mereka berzina. Membuat bangsa Israel itu berubah setia kepada Allah adalah pergaulan. Mereka terlalu mudah bergaul kepada bangsa-bangsa yang bukan Tuhan. Bukankah Allah mengatakan, jangan engkau bergaul kepada perempuan-perempuan Kanaan, nanti dia akan membawa kamu menyembah Allah yang lain. Dan kita harus menyadari itu saudara yang dikasih Tuhan. Oleh pergaulan kita akan dunia ini akan membuat kita akan berubah setia kepada Tuhan. Raja Salomo seorang raja yang penuh hikmat. Raja Salomo seorang raja yang dikatakan kuat. Tetapi saat dia bergaul kepada perempuan-perempuan lain di umat bangsa Israel, itulah yang membawa dia berubah setia dari Allah. Jadi jangan kita merasa kuat seorang laki-laki. Jangan merasa kuat seorang wanita. Itu harus kita waspadai dalam firman kita. Tidak sedikit kehidupan manusia bisa berubah daripada Tuhan oleh karena pergaulan hubungan. Maka saya mengatakan kepada kita, harus
menjadi satu perjuangan kita, harus menjadi satu pergumulan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap dalam pergaulan kita. Amin. Pergaulan itulah yang sering membuat kita bergaul di sana. Kita akan mengikuti sifat dan tabiat itu. Di saat orang-orang Israel bergaul kepada orang-orang Kanaan, maka orang-orang Kanaan mengarahkan mereka untuk masuk menyembah penyembahan berhala. Dan mereka berubah setia kepada Allah dan menyembah Allah-Allah baru, menyembah Allah asli. Daya tarik pergaulan itu jangan sepele seorang murid kita semua. Amin. Amin ya. Jangan kita sembarangan. Nanti bergaul aku di sini. Saya akan berikan ini satu pemahaman atas diri kita. Kita bergaul kepada seorang, contohnya seorang wanita bergaul kepada seorang laki-laki, tetapi tidak menjadi satu iman. Nanti ku tarik. Apa yang ditarik? Jenggotnya. Mau ditarik gimana? Sedangkan dia juga belum tertarik. Saya mau katakan ini kepada kita, dan saya melihat dalam pengalaman ini, memang begitu banyaknya anak-anak Tuhan dapat meninggalkan iman oleh karena pergaulan itu saudara. Jadi saya mengatakan kepada murid-murid manusia, jangan asal dua makanan isi murid. Ya, baiknya dia mah buat ya. Ya baiklah, karena baru pacaran itu. Iya mah, seringnya aku dikasih uang kata kasih uang. Iya Nania, berapa kali kau dikasih uang? 1 bulan atau 3 kali mah. Oh iya, ya udah berat, dos dari Nania. Orang Kanaan baik-baik, orang-orang yang tidak memiliki Allah Israel, mereka baik. Daya tarik kebaikan itu dapat mempengaruhi orang Israel yang bodoh. Saya mau katakan, jangan sampai tertarik oleh karena kebaikan. Amin. 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 Tapi harus berbuat baik. Baru tadi selalu menentukan jawaban berbuat baik. Bahaya. Saya katakan sangat bahaya. Tapi lihat tadi kalimatnya. Di saat kita berubah setia kepada Tuhan, tanda perjanjian yang dijanjikan tidak akan menjadi begitu. Di saat kita berubah setia kepada Tuhan, maka Allah di satu telah akan membuang saya dan saudara, dan kita akan mengalami suatu penghukuman dari Allah. Kita akan bisa menderita dan sengsara. Dan pengalaman orang Israel ini akan menjadi contoh dalam hidup saya dan saudara. Amin. Maka saya mengatakan, berdoa kepada Tuhan. Kuasai dirimu, jangan sampai pergaulanmu membawa kamu tidak setia kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berdoa kepada Tuhan, jangan sampai pergaulanmu membawa kamu tidak setia akan perintah Tuhan. Di satu kelak kita akan dibuang oleh Tuhan. Tidak ada yang merasa hebat kok. Salomo sendiri gagal di situ. Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo itu juga berubah setia.
dan membawa umat bangsa Israel berubah setia. Sebab apa? Karena Raja Rehabeam sudah merasa kuat, merasa berhasil dalam hidupnya. Hati-hati. Ini yang kedua. Membuat kita bisa berubah dari Tuhan di saat kita merasa sudah berhasil. Oh, kita sudah sukses. Gak perlu lagi Tuhan itu. Orang sudah lengkap kan? Rumah ada, mobil sudah ada, apalagi ditambah pacar sudah ada juga. Masih muda sudah punya pacar. Bang, wah, apalagi sempat bawa pacar pakai mobil R3. Cuma nggak tahu lagi kita goyang kakinya di dalam. Berhasil. Keberhasilan itu, kalau kita tidak waspadai, akan bisa membawa kita berubah setia kepada Tuhan. Ya. Seorang kehidupan yang sukses, kalau dia tidak selalu belajar merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, kesuksesanmu akan membuat saudara akan berubah setia kepada Tuhan. Ya. Maka kalau saudara sukses, perhatikan baik. Kalau saudara sukses, jangan lupa telepon gembala. Amin. Supaya selalu gembala itu mengingatkan, itu maksudnya saudara, bukan minta uangmu, tapi supaya gembala itu rendah hati. Kalau semakin sukses, semakin terpok. Oh Pak Gembala, puji Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan. Tambah lagi perusahaan saya satu lagi. Bahwa Pak Gembala doakan. Pak Gembala berkata, jangan lupa Tuhan ya. Jangan lupa Tuhan. Kalau sudah Gembala mengatakan itu jangan lupa Tuhan, saudara harus tahu menafsirkan itu. Amin. Langsung tafsirkan itu. Oh ingat Tuhan. Ya mau. Halo Pak Gembala, aku lupa nomor rekeningnya. Sudah hilang. Lalu Pak Gembala pura-pura lama memberikan nomor rekeningnya. Kenapa? Nanti kelihatan. Saya adalah Tuhan ada yang sudah diberkati Tuhan. Telepon, oh aku minta nomor rekening. Saya katakan, ada lupa juga kan? Ada sedikit om. Aku sedikitnya kemarin. Ya cukup dari pagi. Iya, nanti ya. Aku saya bermakan. Tapi hatiku sudah berpikir, coba ngomong begitu. Artinya apa di situ saudara? Supaya jangan di saat kita keberkatan kita berubah setia dengan Tuhan. Itu. Ya. Mudah-mudahan remaja di tempat ini, jangan sampai kamu nanti lupa akan Tuhan saat engkau sudah manajer di perusahaan. Saya lihat di sini berdoa dan keberkatan di sini. Amin ya. Nanti Pak, setelah toki bawah, jangan lupa Tuhan. Aku takutnya di situ. Semakin diberkati kan, semakin lupa Tuhan. Karena berkat yang diterimanya itu tidak cukup lagi waktu untuk Tuhan.
Wahai, aku bingung. Dulu waktu belum diberkati sama Tuhan itu luar biasa. Dia selalu ingat Tuhan. Tapi setelah sukses, alasannya selalu langganan. Nanti pasti jangan ada gitu. Ya, ini dok kita doakan Bapak ini mau buka lapak di pasar ini supaya diberkati Tuhan. Tapi saya ingatkan, jangan gara-gara kesuksesan saudara nanti lupa Tuhan, berubah setia kepada Tuhan. Ya. Begitu semangat aku dengar itu, jujur ya, yang aku pikirkan di situ, jujur dapat Tuhan, yang aku pikirkan, apakah nanti orang ini masih bisa setia? Karena pada umumnya saya lihat orang yang terberkati banyak yang berubah setia. Banyak yang berubah setia. Betullah Ibu Yesaya laris minta tapi dia berubah setia. Tetap dendam untuk Tuhan. Kalau sempat, gak bisa aku beribadah untuk bikin bumbu katanya pula. Karena bumbu Tuhan tidak lagi ingat Tuhan. Maka saya mengatakan jangan seperti Rehabeam. Amin. Rehabeam di saat dia dikatakan sudah menjadi kuat, dia sudah berhasil, maka ia berubah setia kepada Allah. Maka Tuhan membuat hukuman bagi raja Rehabeam. Tuhan azab dia dengan penyakit kusta. Tuhan membuat Israel terbuang. Sebab apa? Itu akibat perubahan setia kepada Tuhan. Ya, jangan pertama-tama semangat melayani Tuhan. Waktu pun jam 10 masuk, jam 9 sudah di gereja. Gembala luar biasa. Tapi ini 1 tahun berkurang. Pertama-tama dalam menit. Tahun kedua terlambat 10 menit. Tahun ketiga terlambat 30 menit. Sudah berubah setia. Begitu mudahnya berubah manusia itu. Salah satunya yang saya katakan tadi pergaulan. Kedua keberhasilan. Yang terakhir adalah Galatia. Yang terakhir ada mana lagi GPT ini? Siapa aja ada cerdas tangkas kalah kita jadi. Aduh. Siapa yang dapat saya kasih dia. Nah, jujur saya, nanti saya kasih. Yang ketika membuat kita bisa berubah setia kepada Tuhan adalah ini. Semua kalah. Apa? Injil Paulus. Coba baca Galatia. Lihat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 10. Jangan cepat kita ayat ini ya. Haleluya. Supaya nanti kita masuk. Kalau kita menjadi orang yang setia, kita melihat bagaimana Tuhan angkat kita. Ya, coba dengan cepat pada bacaan Galatia pasal 5 ayat yang pertama dimulai. Coba apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ini. Teruskan ya. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama teruskan. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti. Ayat berapa? Galatia 1 ayat yang ke-6. Galatia 1 pasal yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran. Ya. Terus
bahwa kamu begitu lekas berbalik pada Dia. Aku heran. Begitu lekasnya engkau berubah setia kepada Dia. Dia itu besar, itu menuju kepada Allah. Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, yang dulunya mereka begitu setia kepada Allah, sebab mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh. Mereka setia kepada Allah. Tetapi Paulus mengatakan, begitu cepatnya engkau berubah setia kepada Dia. Terus, Oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Karena apa? Karena ada Injil lain. Sekali lagi saya katakan Injil lain. Maka gereja Tuhan, maka hidup anak-anak Tuhan, hati-hati dengan narkoba. Terlalu gampang kita berubah setia dari ketetapan firman Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah dirasuk oleh Injil lain. Mungkin kita berkata, karena aku cinta firman, maka aku akan dengar firman yang sana, firman yang itu. Semua kita tangga, semua kita katakan menjadi satu iman. Tetapi dengan jalan daripada jemaat Galatia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena mereka dirasuk oleh Injil lain. Perhatikan kata Injil, berarti ada Injil yang lain yang bisa jadi bernama beda. Injil itu juga mengatasnamakan Kristus. Tetapi mereka tidak menyadari di dalam pemberitaan ini ada tersusun ajaran-ajaran yang sesat atau ajaran yang palsu. Disitulah yang harus kita jaga. Pergaulan kita jaga, hati kita jaga, Injil yang kita miliki juga harus kita jaga. Paulus mengatakan, peganglah apa yang ada padamu. Jaga firman yang sudah kau miliki itu. Pelihara, jaga dari ajaran sesat, jaga dari Injil-Injil yang lain. Injil yang kau terima adalah Injil Kristus. Jangan sampai ternoda dengan Injil-Injil yang lain. Begitu lekasnya engkau berubah setia kepada Dia oleh karena Injil yang lain. Ada nanti orang yang mau bikin